Hai Sobat Hijau, bertemu lagi dalam pembahasan standar kompetensi jabatan fungsional polisi kehutanan. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas standar kompetensi jabatan fungsional polisi kehutanan penyelia. Kita mulai pembahasan standar kompetensi jabatan fungsional polisi kehutanan penyelia yang disusun oleh Pusat Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Polisi kehutanan penyelia, kode jabatan 3 11 25 00 0002. Intisar jabatan, yaitu memetakan dan menganalisis permasalahan gangguan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan dengan cara sederhana, guna mendapatkan hasil perencanaan perlindungan pengamanan hutan yang tepat. Dasar hukum pelaksanaan tugas polisi kehutanan penyelia adalah 1. Peraturan Menteri Ban RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Aparat Polisi Sipil Negara. 2. Peraturan Menteri Ban RB Nomor 21 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan. 3. Peraturan Menteri Pan RB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional. Dan 4. Keputusan Menteri Pan RB Nomor SKJ 30 Tahun 2023 tentang Standar Kompetensi Jabatan Polisi Kehutanan. Standar kompetensi Polhut penyelia terdiri atas 1. Kompetensi manajerial, 2. Kompetensi sosial kultural, 3. Kompetensi teknis, dan 4. Kesamaptaan. 8 kompetensi manajerial yang perlu dikuasai oleh Polhut penyelia, yaitu 1. Integritas, 2. Kerjasama, 3. Komunikasi, 4. Orientasi pada hasil, 5. Pelayanan publik, 6. Pengembangan diri dan orang lain, 7. Mengelola perubahan, dan 8. Pengambilan keputusan. 1. Kompetensi sosial kultural yang wajib dikuasai, yaitu perangkat bangsa. Sedangkan kompetensi-kompetensi teknis yang wajib dikuasai Polhut penyelia adalah 1. Perencanaan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan. 2. Pencegahan ancaman dan gangguan keamanan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan. Dan 3. Penanggulangan gangguan keamanan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan. Polhut penyelia juga wajib mengikuti tes kesamaptaan dengan ketentuan peserta dengan usia di atas 50 tahun hanya melakukan kegiatan lari 20 menit. Peserta dengan usia di bawah 50 tahun melakukan kegiatan 1. Lari 12 menit, 2. Lari sprint 100 meter, 3. Sit up selama 1 menit, 4. Push up selama 1 menit, dan 5. Berlari 3 kali putaran dengan jarak lintasan 10 meter. Kompetensi teknis pertama, perencanaan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan level 3. Deskripsi, mampu menyusun perencanaan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan. Indikator kompetensi, pertama. Mampu memetakan permasalahan perencanaan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan. Kedua. Mampu menganalisis hasil identifikasi data untuk perencanaan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan. Ketiga. Mampu menyusun dokumen perencanaan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan, penyusunan rencana perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan. Kompetensi teknis kedua, yaitu pencegahan ancaman dan gangguan keamanan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan level 4, deskripsi. Mampu mengevaluasi kegiatan pencegahan ancaman dan gangguan keamanan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan. Indikator kompetensinya adalah: pertama, mampu mengevaluasi proses kegiatan pencegahan ancaman dan gangguan keamanan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan. Kedua, mampu memberikan pertimbangan teknis dan arahan terhadap penyelenggaraan kegiatan pencegahan ancaman dan gangguan keamanan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan. Ketiga, mampu melakukan koordinasi dengan pihak yang terkait dalam kegiatan pencegahan ancaman dan gangguan keamanan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan. Kompetensi teknis ketiga yang perlu dikuasai Polhut penyelia, yaitu penanggulangan gangguan keamanan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan level 4. Deskripsi, mampu mengevaluasi kegiatan penanggulangan gangguan keamanan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan. Indikator kompetensinya antara lain: pertama, mampu mengevaluasi proses kegiatan penanggulangan gangguan keamanan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan. Kedua,
mampu memberikan pertimbangan teknis dan arahan terhadap penyelenggaraan kegiatan penanggulangan gangguan keamanan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan. Ketiga, mampu melakukan koordinasi dengan pihak yang terkait dalam kegiatan penanggulangan gangguan keamanan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan. Persyaratan jabatan untuk menjadi Polhut Penyelia, persyaratan pendidikan, antara lain, jenjang pendidikan, paling rendah SMK, SMA atau sederajat, dan paling tinggi D3, bidang ilmu yang dipelajari, pertanian, kehutanan, perkebunan, atau kualifikasi pendidikan lain yang ditetapkan oleh instansi pembina. Persyaratan pelatihan untuk menjadi Polhut Penyelia, antara lain, pertama mengikuti pelatihan manajerial sesuai dengan kebutuhan jabatan, kedua mengikuti pelatihan teknis bidang polisi kehutanan, ketiga mengikuti diklat dasar pembentukan polisi kehutanan atau diklat regular polisi khusus. Persyaratan terkait pengalaman kerja yaitu, memiliki pengalaman paling singkat 2 tahun di bidang perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan untuk pengangkatan melalui perpindahan jabatan dan penyesuaian untuk pengangkatan melalui perpindahan jabatan dan penyesuaian. Persyaratan terkait kepangkatan, yaitu sudah mencapai penata 3C atau penata tingkat 1-3D. Indikator kinerja yang hendaknya dicapai oleh jabatan Polhut Penyelia antara lain, 1. Kualitas program kerja lingkup provinsi, unit kerja, kabupaten, bidang pengelolaan, seksi wilayah, resort pengelolaan hutan atau RPH pada KPH, satuan tugas pengelolaan hutan. 2. Kualitas rancangan strategis lingkup provinsi, unit kerja, kabupaten, kota, bidang pengelolaan, seksi wilayah, resort pengelolaan hutan, RPH, pada KPH, satuan tugas pengelolaan hutan. Lanjutan indikator kinerja yang hendaknya dicapai oleh jabatan Polhut Penyelia, kualitas laporan untuk pekerjaan berikut, 1. Hasil diskusi yang memuat usulan teknis kegiatan pencegahan ancaman dan gangguan keamanan hutan, kawasan hutan, serta hasil hutan, 2. Kegiatan patroli yang memuat evaluasi hasil kegiatan patroli, atau 3. Kegiatan penjagaan yang memuat evaluasi hasil kegiatan penjagaan. Lanjutan indikator kinerja yang hendaknya dicapai oleh jabatan Polhut Penyelia, kualitas, 1. Laporan tindakan akhir penanganan barang bukti, pelaku diduga tersangka hasil kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan, 2. Laporan kegiatan pemadaman, kegiatan penanganan tumbuhan dan satwa liar, operasi pengamanan hutan, yang memuat koordinasi dengan stakeholder terkait, evaluasi proses kegiatan, serta pertimbangan teknis, atau 3. Berita acara TPTKP. Demikianlah pembahasan standar kompetensi jabatan fungsional polisi kehutanan penyelia. Nantikan video selanjutnya, kami akan membahas standar kompetensi jabatan fungsional polisi kehutanan mahir. Jangan lupa untuk like and subscribe. Selamat belajar dan terima kasih.